Simpelnya kalau kita ngomongin dari efeknya, kalau misalnya dolar naik, emerging market ya, terutama kita ngomongin Indonesia gitu ya, pasti mengalami yang namanya capital outflow atau uang itu akan berkurang ya, karena US dollar-nya menguat. Artinya kenapa juga sih ketika US dollar-nya kuat, rupiahnya melemah. Ya, kurs rupiah terhadap USD pastinya jadinya kayak kalau investor asing kan mereka ngeliat return mereka dalam US dollar. Ketika secara rupiah mungkin untung 10%. Ya, tapi kursnya kalah 10%, minus 10% USD ke rupiah. Artinya kan returnnya sebenarnya hampir nggak ada gitu ya. Makanya mereka tuh mikir juga currency-nya tuh bagaimana. Karena kalau mereka investasi di emerging market, mereka harus tukerin duit mereka dari US dollar ke kurs ya negara yang mereka investasiin. Dan kalau kurs itu terus melemah, ya mereka kan rugi karena mereka ngitungnya dalam US dollar. Jadi kita perlu ngerti efek sebab akibatnya ini. Nah, kalau misalnya kayak gini ya kita nggak heran ngelihat IHSG, ya kita ngelihat bond marketnya kita itu mengalami penurunan karena ada capital outflow. Sesimpel itu, sesimpel returnnya nggak semenarik. Kurs tuh melemah, returnnya nggak semenarik itu, resikonya lebih tinggi. Makanya gue mendingan keluar dari emerging market. Kita lihat ini ya, dari 2021 ke 2022 itu gue bilangnya strong dollar era, di mana rupiah itu melemah dari 14.000 ke 15.500-an. Itu cepet banget naiknya. Nah, ini yang terjadi ketika ya USD menguat, ya DXY atau dolar indeksnya menguat, rupiahnya melemah, alhasil ada capital outflow yang keluar dari Indonesia. Tapi sama juga sebaliknya di saat USD-nya mulai melemah, ya duit-duit masuk ke